Apa sih itu cerpen? Halo semuanya, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Sesuai namanya, cerpen adalah karya sastra fiksi yang memiliki alur cerita yang ringkas dan padat. Biasanya berfokus pada satu peristiwa atau konflik utama. Meskipun singkat, cerpen tetap memiliki unsur-unsur cerita yang lengkap. Terus, bagaimana sih pengertian cerpen menurut para ahli? Nah, yang pertama ada pengertian cerpen menurut Yusuf Sharif Badudu. Cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Yang kedua, cerpen menurut Saini KM. Cerpen sebagai salah satu jenis karya sastra ternyata dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Kemudian, cerpen menurut Nugroho Noto Susanto. Cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah cerita yang panjang ceritanya, berkisar 5.000 kata atau perkiraan hanya 17 halaman kuarto spasi lengkap, serta terpusat pada dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada pengertian cerpen menurut Hamid Yasin. Cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap, mulai dari perkenalan, permasalahan, dan penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian ada pengertian cerpen menurut Jacob Sumadjo. Menurutnya, cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di dunia nyata, dan ceritanya relatif singkat dan pendek. Yang terakhir, ada pengertian cerpen menurut Edgar Allan Poe. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira selama 30 menit hingga 2 jaman, atau suatu hal yang sekiranya waktu membaca tidak mungkin dilakukan untuk novel. Unsur intrinsik cerpen apa aja sih? Yang pertama ada tema, ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Alur, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Tokoh atau penokohan, orang-orang yang terlibat dalam cerita dan wataknya. Latar, tempat, waktu, dan suasana cerita berlangsung. Sudut pandang, cara penulis menyajikan cerita bisa dari sudut pandang orang pertama atau ketiga. Amanat, pesan baik atau isi yang terkandung yang disampaikan penulis. Lalu, bagaimana dengan unsur ekstrinsik dari cerpen? Unsur ekstrinsik cerpen, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah unsur ekstrinsik cerpen yang mengacu pada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga ideologi suatu negara. Latar belakang pengarang selanjutnya, latar belakang pengarang adalah unsur ekstrinsik cerpen yang mengacu pada informasi seputar penulisnya. Biasanya meliputi latar belakang, aspek-aspek kehidupan, atau pengalaman pribadi penulis. Nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, nilai-nilai tersebut meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Kalau struktur cerpen, ada orientasi. Bagian ini penting untuk menarik minat pembaca dan memberikan gambaran awal tentang dunia cerita. Komplikasi. Konflik adalah jantung dari sebuah cerita. Konflik yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan ingin terus membaca. Resolusi. Penyelesaian konflik tidak harus selalu sempurna. Terkadang, akhir yang terbuka atau ambigu bisa lebih bermakna. Koda. Bagian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk meninggalkan kesan yang mendalam pada pembaca. Lalu, bagaimana dengan kaidah kebahasaan cerpen? Yang pertama, kata sifat yang deskriptif digunakan untuk melukiskan tokoh, latar, atau suasana secara detail. Misalnya,
mata gadis itu sebening kristal, berkilau di bawah sinar matahari. Yang kedua, kata kerja yang kuat. Memilih kata kerja yang tepat untuk menggambarkan tindakan atau peristiwa secara hidup. Contoh, badai menerjang desa dengan dahsyat, menumbangkan pohon-pohon besar. Yang ketiga, dialog yang natural. Penggunaan dialog untuk memperkaya karakter tokoh dan memajukan plot. Dialog yang baik terdengar alami dan sesuai dengan karakter tokoh. Yang keempat, gaya bahasa yang variatif. Penggunaan majas, peribahasa, atau gaya bahasa lainnya untuk memperindah dan memperkuat kesan cerita. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi dari cerpen? Cerpen atau cerita pendek memiliki banyak fungsi, baik bagi penulis maupun pembaca. Fungsi-fungsi cerpen yaitu: yang pertama, rekreatif. Cerpen dapat menghibur pembaca. Yang kedua, estetis. Cerpen dapat memberikan nilai estetika atau keindahan yang dapat memuaskan pembaca. Yang ketiga, didaktik. Cerpen dapat memberikan pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat bagi pembaca. Yang keempat, moralitas. Cerpen dapat menyampaikan nilai-nilai moral kepada pembaca yang dapat membantu pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk. Yang kelima, religiusitas. Cerpen dapat memberikan pembelajaran religius yang dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Yang keenam, literasi. Cerpen dapat membantu anak-anak mengembangkan kesadaran literasi, mulai dari pembaca cerpen yang dibacakan orang tua kepada balita, hingga pembaca literatur yang lebih berat. Nah, teman-teman semua, kita beralih ke contoh tema cerpen. Ada persahabatan, petualangan, sejarah, fantasi, misteri, keluarga, dan cinta. Nah, teman-teman, ini ada contoh cerpen. Cahaya di balik hujan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, hiduplah seorang anak perempuan bernama Aisyah. Setiap hari, ia membantu ibunya di ladang. Aisyah sangat menyukai hujan, tapi ia juga sedih karena hujan seringkali membuat ladang mereka terendam. Suatu hari, hujan turun sangat deras. Aisyah dan ibunya terjebak di tengah ladang. Mereka mencari perlindungan di bawah pohon mangga tua. Aisyah merasa takut dan sedih. Tiba-tiba, ia melihat seberkas cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu semakin terang dan mendekat. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah rumah kecil yang terletak di ujung desa. Aisyah dan ibunya pun berlari menuju rumah itu. Di sana mereka bertemu dengan seorang nenek tua yang ramah. Nenek itu mengizinkan mereka untuk berteduh di rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Nenek itu menceritakan kisah-kisah tentang hujan dan pelangi. Aisyah merasa tenang dan bahagia. Setelah hujan reda, Aisyah dan ibunya pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Aisyah melihat pelangi yang indah menghiasi langit. Ia tersenyum dan berkata pada ibunya, "Ibu, lihat, hujan membawa berkah." Nah, sampai sini pertemuan kita yang membahas tentang cerpen. Sampai jumpa di video selanjutnya.